Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas TKSD Kecamatan Gebang, yang terhormat rekan-rekan kepala sekolah, izinkan saya pada hari ini akan memaparkan tentang penilaian kinerja kepala sekolah pada tahun 2023 ini. Kami di SDN 1 Gebang Kulon. Profil kepala sekolah, ya, anak pelangkon nih. Nama saya Insolihin dan seterusnya, ini bisa dibaca sendiri. Ya, saya mulai bertugas sebagai guru itu pada tahun 1992, sebagai PNS 1994, dan diangkat sebagai kepala sekolah awal itu di SDN 1 Kalimarok pada tanggal 9 Juli 2010, dan alhamdulillah pada tanggal 18 Oktober kami diangkat atau mutasi sebagai kepala sekolah SDN Gebang Kulon. Ini profil sekolah di SDN 1 Gebang Kulon ini. NPS-nya 20215278. Rombel yang kami miliki, ya, jumlah rombel itu 12 rombel. Hanya ruang kelas hanya 10 ruangan, sehingga masih ada kekurangan 2 ruangan kelas. Sedangkan jumlah peserta atau peserta didik di SD kami itu sangat banyak, yaitu ada sekitar 475 siswa. Tenaga guru dan OPS ada 19 orang yang terdiri dari 9 laki-laki dan 10 perempuan. Status pegawai ada 15 orang yang PNS dan P3K, dan ada 4 orang yang masih honor. Mudah-mudahan pada tahun ini akan diangkat kembali sebagai guru honorer, ya. Yang sudah bersertifikat pendidik baru 7 orang guru, ya. Penunjang di SD kami, ya. Yang pertama, setiap ruangan belajar yang memakai fokus dan ada kipas angin, ya. Yang kedua, semua guru berpendidikan sarjana. Ada kanin kejujuran, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler, dan lingkungan kami terkoneksi dengan WiFi 40 Mbps. Nah, untuk kelas 1, 2, 4, dan 5 ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka, dan 2 kelas lagi yaitu kelas 3 dan 6 yang masih menggunakan kurikulum 2013. Visi SDN kami yaitu terwujudnya kepribadian berakhlakul karimah, berprestasi, berwawasan global yang dilandasi dengan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan visi ini, kami menerapkannya di dalam misi, ya, yang terdiri dari untuk pencapaiannya itu menanamkan akidah melalui pendidikan agama, mengoptimalkan pembelajaran dan bimbingan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa, olahraga, dan seni budaya sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa. Kemudian menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lingkungan. Program yang dilaksanakan pada tahun pelajaran 2023-2024, pada standar isi kami mendengarkan membuat kurikulum SDN 1 Gebang Kulon, membuat silabus, ATP, dan RPP. Pada standar proses kami melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan. Juga
merencanakan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian dan pengawasan proses pembelajaran. Pada standar kompetensi lulusan, kami menyelenggarakan atau melaksanakan perbaikan, pengayaan, pelaksanaan les atau jam tambahan, kemudian pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Pada standar PTK, kami mengikutkan pelatihan atau diklat kurikulum merdeka untuk kelas 2 dan 5 untuk tahun ini. Untuk tahun depan mungkin kelas 3 dan 6. Kemudian melaksanakan pelatihan kegiatan kepramukaan, diskusi kelompok tingkat gugur, dan melaksanakan kegiatan PMM yang sekarang sedang kita laksanakan dan sedang kita penuhi target-target tentang pelaksanaan kegiatan PMM. Untuk standar Sarpras, seperti biasa kami melakukan perawatan rutin pengecatan sekolah setiap tahun biasa, kemudian perawatan kipas angin, merehab dan meninggikan lantai kelas karena pada tahun ini masih ada 2 kelas yang rendah ya, sehingga kalau misalnya hujan itu pasti kena banjir. Kemudian merehab dan meringankan lantai ruang kelas dan mengadakan teras baca pengganti perpustakaan. Pengadaan 1 unit laptop, kemudian pengadaan 1 unit printer, pengadaan 1 set TV smart, ini ya yang ada di depan, ini TV smartnya, penambahan tempat cuci tangan, dan juga pengadaan buku pelajaran kurikulum baik untuk siswa maupun untuk pegangan guru. Untuk standar pengelolaan, kami membuat atau merancang visi misi RKJM, RKT atau RKS, kemudian melaksanakan program evaluasi kinerja guru dan upaya meningkatkan nilai rapor pendidikan. Karena pada tahun ini sebetulnya untuk rapor pendidikan kalau secara umumnya itu naik, tapi ada beberapa poin yang masih turun, yaitu tentang literasi dan numerasi. Kemudian standar pembiayaan pendidikan, kami melaksanakan untuk biaya belanja pegawai, biaya operasional kegiatan pembelajaran, perbaikan sarana dan prasarana, dan pengadaan belanja modal. Untuk penilaian tentunya melaksanakan nilai KKM, kemudian KKTP, melaksanakan penilaian pembelajaran, kemudian melaksanakan remedial dan pengayaan, serta melaporkan prestasi siswa kepada orang tua. Progres ketercapaian Perkin, karena di SD kami ini termasuk salah satu dari sekolah yang masuk kepada Perkin atau perjanjian kinerja ya. Kami sudah membuat Perkinnya itu pada awal tahun pelajaran. Pada alhamdulillah untuk ini sudah sebagian besar sudah terpenuhi. Yang pertama tentang penataan sarana dan prasarana, yaitu pemeliharaan ruang penunjang belajar, ya sebelumnya 12% untuk ini, kemudian pada target 90%, pada saat ini baru kami melaksanakan 70%, karena kami mengharapkan adanya rehab ya, karena kalau bangunannya mau direhab terus diberesi sedikit-sedikit, akhirnya tidak tahu bahwa SD itu rusak atau tidaknya, jadi tertutup gitu. Sehingga kami belum sepenuhnya untuk mengadakan pemeliharaan ruangan. Kemudian perawatan dan pemeliharaan WC dan toilet murid dan PTK ya. Itu awal 50%, pada target 100% dan saat ini sudah 100%. Ketersediaan jumlah WC, toilet, PTK dan siswa. Sebelumnya ada 5 buah, kemudian target 5 dan saat ini 5, tidak ada penambahan karena kami terbatas lokasinya, tidak ada lahan yang
perlu pengembangannya gitu. Kemudian keterbatasan jumlah wastafel sesuai dengan jumlah kelas. Sebelumnya 10, target 12 dan saat ini sudah 12 ya. Tempat pembuangan sampah akhir sebelumnya tidak, kemudian target 1 saat ini belum ada, itu terbatasnya seperti tadi tidak ada lahannya gitu ya. Jadi kami belum bisa mengembangkan tentang tempat pembuangan sampah akhir. Yang kedua, peningkatan prestasi, kualitas dan kompetensi guru. Jumlah guru penyelesaian PMM aksi nyata sampai 4 topik. Pada sebelumnya 0%, pada target 40%, dan alhamdulillah melebihi target itu untuk PMM sampai 80%. Bahkan ada salah satu guru yang sekarang sudah pada topik ke-7 ya. Kemudian alokasi dana pengembangan bakat itu 5%, kemudian saat ini 20%. Dan untuk mutu hasil belajar murid, kemampuan literasi 1,83, target 2,55 itu yang ada di rapor pendidikan ya. Alhamdulillah naik 6,67. Kemudian kemampuan numerasi 1,68%, target 2,55 naik jadi 40%. Indeks karakter 2%, kemudian 2,4, targetnya naik jadi 52,47%. Ya, ini sarana dan prasarana terbaru, yaitu pada peninggian kelas 3 ya. Ada 2 kelas karena masih rendah ya seperti tadi. Kemudian pengadaan laptop, ada printer untuk pelaksanaan persiapan pelaksanaan ANBK. Ini pengadaan smart TV, kemudian pengecatan ulang setiap tahun rutin, kemudian pengadaan teras baca karena kami tidak punya lahan lagi yang masih tersisa pada teras sehingga dimanfaatkan sebagai teras baca. Program yang akan dilaksanakan yaitu pertama penerapan kurikulum merdeka pada kelas 3-6, kemudian diklat, kemudian pembina pramuka, mengikuti kegiatan diskusi di gugus, mengajukan penambahan 2 ruangan kelas, 2 ruang tingkat ya karena tidak ada lahan lagi. Nah sampai saat ini belum terrealisasi. Kemudian pengajuan ruang atap, meningkatkan nilai rapot dan pemenuhan sarana dan prasarana. Prestasi yang diperoleh di SD 1 Bukang Kulon yaitu pertama juara 3 Krit Atletik OSN tingkat kabupaten ya. Kemudian juara 1 Krit Atletik OSN tingkat kecamatan, juara 1 bulu tangkis, juara 2 pencaksilat, juara 1 kaligrafi pada PPAI, juara 3 Posida, kemudian juara 2 lomba calistung, juara 2 nyanyi solo, juara 2 seni tarik, juara 3 lomba pantomim. Untuk prestasi yang di luar organisasi ada juara 2 gerak jalan putra, kemudian juara 1 futsal harlah MTS, juara lari 50 meter, juara 1 OSN matematika, juara 2 OSN IPA pada harlah SMP 1 Subang, kemudian juara 1 futsal, juara 1 tolak peluru, juara 2 pendirian tenda, dan juara 1 pada futsal di wilayah Jombang Kulon. Ini dokumentasi yang di SD kami, yaitu itu ada kegiatan PMN kerjasama dengan puskesmas, yakni kegiatan lomba dan hadiah yang diperolehnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi ini. Sebelumnya Habitat Ubun ini ke hutan mencari pepaya. Pepaya manis rasanya nikmat. Demikian presentasi saya.
Semoga bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.